Dan barang siapa yang telah disesatkan olehnya, maka tiada yang dapat menunjukinya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Selawat semoga tetap tercurah kepadanya, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa beristiqomah di jalannya hingga yaumul qiyamah. Selanjutnya yang akan menyampaikan tausiah pada kajian pagi kita ini adalah Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Fauzi MPD. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala alaihi salatu wassalamu man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Wa fi riwayatin man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa radd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan taufik yang diberikannya kepada kita sehingga sempurnalah kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Seorang muslim manakala dia mendapati kebaikan dalam kehidupannya, dia mengucapkan alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Namun manakala dia menemukan perkara atau sesuatu yang menyedihkannya atau yang tidak sesuai dengan harapannya, beliau mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Allah yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga kita dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Informasi awalnya, pematerinya adalah ayahanda Ahmad Fatwani. Namun qadarullah masya'a fa'ala, ada berita bahwa beliau tidak sehat sehingga beliau tidak bisa mengisi kajian pada subuh untuk pagi hari ini, dan akhirnya badal itu dilimpahkan kepada saya. Jadi memang saya dipasang untuk badal. Nah, tapi tidak mengapa jemaah Allah, apapun itu kajian itu harus tetap berjalan. Hadirin wal hadirat para santri rahimakumullah, pada kesempatan yang sangat baik dan mulia ini, semoga kita termasuk di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fi ma bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Di antara keuntungan orang-orang yang mendatangi masjid untuk bermajelis ilmu, ini keuntungannya secara langsung disebutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu orang-orang yang mendatangi majelis ilmu dan saling mengajarkan Al-Quran dan ilmu agama, nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepada mereka itu ketenangan jiwa, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa berada meliputinya, wa hafathumul malaikah, dan dinaungi oleh para malaikat. Dan kita tidak tahu ini adalah perkara gaib. Intinya Rasulullah SAW dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap orang yang menuntut majelis ilmu, yang menuntut ilmu di majelis ilmu di masjid, maka sedang dinaungi oleh para malaikat. Wallahu a'lam bishawab, bagaimana cara menaunginya dan di sisi mana para malaikat sekarang kita tidak tahu. Namun yang jelas malaikat sedang menaungi orang-orang yang berada di
Dan wadzakarahumullahu fi man indahu. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memuji-mujinya di sisi para malaikatnya yang mulia. Hadirin wal hadirat, selalu saja pujian-pujian Allah dan Rasulnya disematkan kepada orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang meniti jalan untuk menuju ilmu. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memuji sebaliknya. Misalnya ada orang yang meniti ilmu, maka dipuji oleh Rasulullah SAW, diberikan rekomendasi. Maka dalam hadis riwayat Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Faham tidak faham ilmunya, maka di majelis ini ada orang yang begitu disampaikan faham dengan apa yang disampaikan. Tapi ada orang yang disampaikan tidak paham apa yang disampaikan. Itu juga dua-duanya mendapatkan keutamaan. Ini adalah satu fadilah. Manakala kita tidak paham, terutama para santri, tidak patah semangat. Tidak pahamnya kita di majelis ilmu pun mendapatkan pahala. Ini adalah keutamaan yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Dan perbandingan seorang yang berilmu, yang beribadah dengan ilmu, dengan orang yang beribadah tanpa ilmu itu jauh. Sebagaimana jauhnya terang bulan dibandingkan seluruh terang bintang yang ada. Maka Nabi bersabda, "Fadlul alim 'alal abid kafadlil qamari 'ala sa'iril kawakib." Keutamaan seorang alim, seorang yang berilmu, tentu saja ilmu agama. Keutamaan seorang yang berilmu 'alal abid dibandingkan orang yang beribadah tanpa ada dasar ilmu. Kafadlil qamar 'ala sa'iril kawakib. Seperti keutamaan, seperti keunggulan bulan yang cerah, yang terang dibandingkan seluruh cahaya-cahaya bintang yang ada. Satu bulan itu bisa mengalahkan cahaya bintang. Oleh karena itu, ketika bulan itu tidak muncul, maka bintang itu tidak ada manfaatnya bagi bumi dari sudut cahaya. Sebaliknya, walaupun bintang-bintang itu tidak muncul, asalkan muncul bulan, maka terangnya sampai ke bumi. Oleh karena itu kata para ulama, kenapa orang alim satu orang lebih utama dari ribuan orang beribadah? Karena orang yang beribadah, dia beribadah untuk dirinya sendiri. Dia beribadah manfaatnya untuk dirinya sendiri. Adapun orang yang alim, orang yang ahli ilmu, dengan ilmunya dia bisa menyelamatkan dirinya, memberi penerangan pada jalan hidupnya, juga dia bisa memberi penerangan kepada manusia-manusia yang lainnya. Maka selalu di dalam Al-Quran itu dijelaskan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan diberi ilmu pengetahuan bertingkat-tingkat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Lalu Allah bertanya, hal yastawi alladziina ya'lamun wal ladziina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang ahli dalam ilmu jika kalian tidak mengetahui tentang agama ini. Makanya dalam motivasi yang sangat besar, terutama kepada para santri untuk semangat di dalam menuntut ilmu. Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, akhi lan tanalal ilma illa bisitta. Saudaraku, engkau tidak akan dapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal. Yang pertama, juhdin, yaitu kesungguhan. Wa hirsin, semangat. Wa malin, punya uang, punya harta. Jadi harta ini, kata Imam Syafi'i, adalah salah satu syarat untuk mendapatkan ilmu. Ya, kalau dalam konteks santri, ya minimal untuk dia bayar iurannya, ya, minimal untuk dia bayar uang asramanya, minimal untuk dia beli bukunya, atau minimal untuk dia beli pulpennya. Jadi intinya tidak ada orang yang menuntut ilmu itu tanpa uang, gratis. Kemudian yang keempat adalah sohbatu ustadin, bersahabat, bergaul dengan orang alim, dengan guru, jangan jauh-jauh dari guru. Yang kelima adalah apa yang kelima? Ada yang tahu? Sebelum dulu zaman, juhdin, zakat, ada
kecerdasan. Untuk apa? Untuk memahami pelajaran. Dan yang keenam adalah tulu zamani, waktunya panjang. Oleh karena itu ketika seorang itu tamat menjadi santri, bukan berarti dia menuntut ilmu pun tamat. Ketika seorang itu tamat di S1-nya, bukan berarti dia tamat menuntut ilmu. Bahkan S2, S3, profesor pun, maka semakin dia tinggi gelar akademiknya, semakin dia tawadhu, semakin dia rendah hati, dan semakin dia berusaha untuk menggali terus potensi-potensi agama. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwasannya Al-Quran ini seperti samudra yang sangat dalam, yang tidak pernah ada seorang pun yang menyelam sampai ke dasarnya. Oleh karena itu setiap tahun, setiap zaman ada saja jenis-jenis tafsir yang muncul dari zaman ke zaman. Saking kayanya Al-Quran, saking kayanya ilmu Islam. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang mulia ini yang ingin menyampaikan hadis yang ditulis oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Arba'in Nawawi, disarah oleh Syekh Mustafa Buko dan Syekh Muskawi, yang berjudul Ibtalul Munkar wal Bidah, yaitu mencegah kemungkaran dan kebid'ahan. Mencegah kemungkaran dan kebid'ahan. Ini orang kalau dengar istilah bid'ah itu sebagiannya langsung melempem, atau sebagiannya langsung tidak bersemangat. Padahal ini seluruhnya adalah bagian daripada syariat. Sebagaimana kalau kita berceramah tentang haramnya minuman khamar di depan orang-orang pemabuk, maka dia melempem. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, kita dengarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berikut ini. Ini adalah seorang ulama mazhab Syafi'i. Ini mazhabnya apa semua ini? Santri mazhabnya apa? Enggak punya mazhab ya? Enggak punya mazhab karena memang Muhammadiyah tidak bermazhab. Kalau jamaah, kalau kita nanya di jamaah lain pasti jawabnya masing-masing adalah Syafi'i. Ini salah. Kata ulama, mazhab itu tidak untuk orang-orang awam. Mazhab itu untuk orang-orang yang berilmu. Adapun orang awam itu hanya wajib mentaklid, mengikuti orang alim yang ada di tempatnya itu. Tidak wajib bagi dia membuka buku-buku mazhab, membuka al-um seluruhnya, membuka tahdhib. Nah itu membingungkan dia, membuat dia pusing. Maka dia cukup mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Dari Ummul Mukminin Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah, Nabi bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan perkara baru dalam urusan kami ini yang tidak ada tuntunannya, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Perkara baru ini maksudnya adalah satu ibadah yang tidak dikenal dalam Islam, baik dalam prakteknya maupun teorinya. Jadi tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, tidak pula ada dalil yang menuntun ke sana, maka dia tertolak. Sebagaimana kata penulis kitabnya, ansha'a wahtara'a min kibali nafsihi wa hawahu, yaitu dia memunculkan perkara baru dan berkreasi dalam urusan agama, min kibali nafsihi, dari dirinya sendiri, muncul dari dirinya, wa hawahu, dan hawa nafsu. Dan dalam riwayat Muslim, tadi riwayat Bukhari Muslim, sekarang dalam riwayat Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu amalan yang tidak ada perintahnya daripada kami, maka dia tertolak. Ahamiyatul hadis, urgensi hadis ini, kata penulis kitab, hadzal haditsu aslun azim min usulil Islam. Hadis ini merupakan fondasi dari sekian fondasi Islam. Wa kama anna hadis innamal a'malu binniyat mizanul a'mal fi batiniha. Sebagaimana hadis innamal a'malu binniyat adalah tolak ukur dalam ibadah batin yang tidak nampak, maka hadis ini adalah tolak ukur dalam ibadah zahir, yaitu ibadah yang nampak. Maka ketika kita ingin menghukumi satu ibadah, satu amalan, zahirnya
maka kita menggunakan hadis ini, yaitu man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Qala Nawawi rahimahullah. Berkata Al-Imam Nawawi, ini yang ngomong adalah levelnya Imam Nawawi, seorang alim besar dalam mazhab Syafi'i, hafal Quran, hafal hadis. Bahkan salah satu ulama Syafi'i yang mumpuni dalam fikih dan hadis adalah Al-Imam An-Nawawi. Beliau mensyarah kitab Sahih Muslim. Sahih Muslim. Beliau mengomentari hadis ini, qala An-Nawawi rahimahullah. Hadzal haditsu yanbaghi hifdhuhu wa ishaduhu fi ibdalil munkar. Hadis ini harus dihafal, kata beliau, harus dihafal. Wa ishaduhu, dan disebarkan. Harus dihafal dan disebarkan. Ini ada orang yang ya Allah alam justru kayak disembunyikan hadis ini. Padahal ini disuruh apa? Dihafal dan disebarkan. Untuk apa kata beliau? Fi ibdalil munkar, dalam mencegah kemungkaran dalam sisi praktek-praktek agama. Semakin kita menyembunyikan hadis ini, maka semakin besar potensi penyelewengan ataupun penyimpangan dari sudut agama. Prakteknya maksudnya yang mahdoh. Wa qala Ibnu Hajar Al-Haytami, ini juga ulama besar, huwa qaidatun min qawaidil Islam wa a'ammuha naf'an min jihati mantuqihi. Hadis ini adalah Hadis ini adalah kaidah di antara kaidah-kaidah Islam, dan a'ammuha naf'an, yang memiliki manfaat yang sangat luas. Kenapa? Karena menyelamatkan manusia daripada penyimpangan dan salah dalam menerapkan syariat-syariat Islam. Hadirin yang berbahagia, hadis ini berbicara tentang amal soleh, tentang ibadah. Maka ulama memberikan definisi apa itu amal. Al-amalu sholihu huwa kullu ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu. Jadi dikatakan amal soleh itu adalah semua ibadah yang Allah cintai dan Allah ridho. Ya Pak Ridho ya. Allah cintai dan Allah ridhoi. Nah, tapi jangan pakai prihatin. Jadi semua amalan yang Allah cintai dan Allah ridhoi, minal aqwal, baik itu adalah bacaan-bacaan, wal af'al, atau perbuatan, az-zahirah wal batinah, yang zahir maupun yang batin. Jadi ibadah itu ada dua, ada yang zahir, ada yang batin. Oleh karena ibadah yang batin ini adalah urusan orang itu dengan Allah, maka tidak ada orang yang bisa menjas bahwa seseorang itu tidak ikhlas dalam beribadah. Bapak dulu misalnya mau menginfakkan 1 miliar untuk muallimin, tapi harus disebut namanya. Nah, tolong sebutkan nama saya yang menginfakkan 1 miliar. Orang-orang mengatakan, berarti Bapak dulu ini tidak ikhlas. Nah, ini tidak bisa seperti itu. Karena yang tahu ikhlas atau tidaknya itu adalah orang yang beribadah dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Walladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah ulaika alladzina yarjuna tijaratan lan tabur." Orang-orang yang membaca Al-Qur'an dan menginfakkan hartanya di jalan Allah dan menegakkan salat sirran wa alaniyah, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan, maka mereka adalah orang yang mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun dalam ayat yang lain, wa antufuha khairul lakum, tapi jika kalian menyembunyikan amalan itu, maka lebih baik bagi kalian. Maka dari dua ayat ini muncul kaidah bahwasanya amalan yang tersembunyi tidak boleh lebih banyak daripada amalan yang dinampakkan. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya syurutu qabulil a'mal salasatun. Syarat diterimanya ibadah seorang itu adalah 3. Ini menurut para ulama. Yang pertama al-imanu bihi, beriman kepada Allah. Oleh karenanya keluar dari sini bahwasannya ibadahnya atau amalan-amalan sosial orang-orang yang tidak beriman kepada Allah
tidak disebut beribadah dalam sudut definisi Islam. Tapi kalau dalam sudut definisi agama lain, ya mungkin. Tapi kalau dalam sudut Islam, tidak. Yang kedua, al-ikhlas, yaitu ikhlasnya, niatnya ikhlas beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, al-ittiba, mengikuti contoh, mengikuti tuntunan. Ini adalah 3 syaratnya: iman, ikhlas, dan mengikuti tuntunan. Ada orang yang beriman tapi tidak ikhlas. Ada orang yang beriman ikhlas tapi tidak sesuai dengan tuntunan. Maka ini juga tidak diterima. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya disebutkan fiqhul hadis. Apa yang bisa kita ambil dari faedah hadis tadi? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Yang pertama, al-Islam ittiba'un la ittida'. Islam itu adalah mengikuti, bukan mengada-ngada. Mengikuti bukan mengada-ngada. Wa Rasulul Karim sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hafizul Islama min guluwil mutatarrifin. Beliau menjaga Islam itu sedemikian rupa dari sikap berlebih-lebihan orang-orang yang melampaui batas. Jadi ada orang-orang yang bersemangat dalam beribadah sampai keluar daripada batas. Seperti ada orang misalnya yang harusnya lombanya itu melingkari lapangan 1 kali, saking semangatnya dia lingkari lapangan itu 10 kali. Saking hebatnya. Maka ini tidak sesuai dengan aturan. Yang harusnya tawaf Ka'bah itu 7 kali, agar puas mungkin dia tawafnya 14 kali. Jadi 7 kali 7 tambah 7 ya, bukan 7 kali 7. Demikian juga di zaman Rasulullah, bukan tidak ada orang-orang yang bersemangat, itu ada. Oleh karena itu ada di dalam satu kisah, ada 3 orang sahabat yang datang kepada Aisyah radhiyallahu anha, bertanya bagaimana ibadahnya Rasulullah. Maka Aisyah mengatakan, Nabi sholat malam lalu tidur, kemudian Nabi berpuasa lalu berbuka, dan Nabi juga menikah. Tapi santri belum ya, nanti ya. Maka ada orang 3 ini mengatakan, oh kalau beliau kan sudah dijamin masuk surga. Maka orang yang pertama mengatakan, asumu walan uftir, saya akan puasa dan tidak akan berbuka. Nah ini tidak kebetulan, hadirin yang berbahagia, hari ini adalah tanggal 9 Muharram, dan besok itu adalah tanggal 10 Muharram. Yang mana keutamaan puasa tanggal 10 Muharram itu yaitu yukaffiru as-sanah al-madiyah, menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Itu keutamaan puasa 10 Muharram. Adapun keutamaan puasa 9 atau Tasu'a, maka dia menjadi pembeda antara puasanya orang-orang Yahudi dengan puasanya orang-orang Islam. Namun kata para ulama, yang paling penting itu adalah puasa tanggal 10-nya. Tidak boleh dia orang puasa Tasu'a tanpa puasa Asyura. Namun orang puasa Asyura boleh tanpa puasa Tasu'a. Jadi intinya itu pada puasa Tasu'a. Orang puasa Tasu'a tapi tidak ada puasa Asyura, itu percuma. Tidak ada tidak ada tempelannya, tidak ada tempat bersandarnya. Kemudian yang kedua mengatakan, saya akan puasa, saya akan sholat, tidak mau tidur. Dan yang ketiga mengatakan, saya tidak mau menikah. Lalu Nabi mendengar ini, Nabi marah, memanggil. Maka Nabi mengatakan kepada orang pertama, asumu wa uftir, saya ini berpuasa tapi juga berbuka. Dan kepada orang yang kedua Nabi mengatakan, saya sholat tapi saya juga tidur lagi. Yani badan itu punya hak, punya kebutuhan untuk diistirahatkan. Dan yang ketiga, wa atazawwajun nisa, dan saya menikahi perempuan. Maka hadirin berbahagia, Islam ini adalah mengikuti apapun yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW, kecuali pada amalan yang dikhususkan bagi beliau. Misalnya apa yang dikhususkan?
menikah lebih dari 4 ya. Oleh karena itu Ketua Nono nggak bisa mempraktekkan ini lebih dari 4 atau 9 dalam masa yang bersamaan. Karena tidak ada sahabat Nabi yang mengikuti ini. Khusus bagi Rasulullah menikah tanpa wali. Yani karena Allah Subhanahu wa taala telah menikahkan Rasul dari langit. Begitu di dalam hadis. Maka tidak ada orang yang menikah tanpa wali berdalil dengan dalil apa? Rasulullah menikah tanpa wali, karena itu khusus. Bahkan di sebagian pandangan para ulama menyiram kuburan menggunakan bunga-bunga itu juga termasuk kekhususan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dari sebagian pandangan para ulama. Yang kecuali yang dikhususkan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya hadirin yang berbahagia, dari Nabi betul-betul menjaga Islam ini dari sudut penyimpangan dengan menggunakan hadis ini. Dan hadis ini juga diambil dari beberapa ayat. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uhu aw fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Dengan demikian Allah akan mencintai kalian. Oleh karena itu, semua orang yang beribadah, baik yang ibadahnya benar atau yang ibadahnya belum benar, maka semua berdasarkan ibadah itu karena cinta. Namun ternyata tidak semua cinta itu berbalas, hadirin. Tidak semua cinta itu berbalas. Sebagaimana Allah berfirman, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah Rasulullah. Maka barang siapa yang mencintai Allah tapi tidak mengikut Rasulullah, tidak dapat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah poin pertama. Kemudian di dalam ayat berikutnya, di dalam surah Al-An'am 153, wa anna hadza sirati mustaqima, dan bahwasannya ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, ikutilah dia. Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Jangan mengikuti jalan-jalan lain yang tidak ada tuntunannya, maka engkau akan tersesat dari jalan yang lurus itu. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Itu adalah wasiat yang diwasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya ini yang hadis ayat. Rawahu Muslim. Imam Muslim meriwayatkan di dalam kitab Sahih Muslimnya, karena yaqulu fi khutbatihi. Rasulullah itu senang mengatakan ini dalam khutbahnya. Khairul hadisi kitabullah. Sebaik-baiknya ucapan adalah firman Allah, yaitu Al-Quran. Tidak ada ucapan yang lebih baik daripada Al-Quran. Wa khairul huda huda Muhammad. Dan sebaiknya petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada petunjuk lain selain petunjuk Rasulullah. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan sejelek-jeleknya perkara adalah yang baru-baru dalam hal agama. Wa kullu muhdatsatin bid'atun, dan setiap yang baru itu adalah disebut bid'ah. Siapa ini nyebut? Siapa yang nyebut? Rasulullah. Ini istilah bid'ah ini adalah istilahnya Rasulullah, bukan istilahnya Muhammadiyah, hadirin. Jadi memang di Muhammadiyah itu ada TBC, menumpas takhayul, bid'ah, khurafat. Takhayul itu misalnya apa ya? Mempercayai cerita-cerita dongeng lah, misalnya pantai selatan itu yang menguasainya siapa? Nyi Kidul, maka harus dilemparkan kepala kerbau. Bahkan orang-orang Mesir dulu, hadirin yang berbahagia, kalau air sungai Nil itu sudah agak mengering, dia lemparkan wanita di sana sebagai tumbalnya, lebih ngeri lagi. Maka Umar mengirim surat kepada Ammar bin Yasir untuk dilemparkan suratnya Umar ini ke sungai Nil. Umar mengatakan dalam suratnya itu, ya Nil ajri, wahai Nil mengalirkanlah airmu. Anak Umar bin Khattab, saya adalah Umar bin Khattab. Dilemparkan kertasnya, menurut kisah airnya langsung muncrat, bapak-bapak. Ini, jadi tidak ada hubungannya dengan jin yang menahan atau apa segala, tidak ada. Kemudian misalnya kalau ada kupu-kupu yang masuk ke rumah,
atau ada apa yang kupu-kupu menghinggap di jendela. Ada yang mengatakan ada tamu. Maksudnya ini adalah orang yang meninggal. Maksudnya ini bukan tamu seperti tamu-tamu biasa ya. Maksudnya orang meninggal. Kalau orang Bima biasa nyebutnya doworo. Nah, doworo itu ya tamu juga ya. Atau ada dia lagi ngomong atau berjanji pas dengan suara cecak 3 kali. Nah, ini benar ini omongan saya ini. Ini namanya takhayul. Nah, kalau khurafat ini hadirin yang berbahagia, yaitu pesimis. Misalnya dia mau keluar rumah, tiba-tiba ada suara burung yang keras, maka ini tanda sial. Maka dia tidak boleh keluar. Atau bahkan dia harus seperti orang-orang Arab jahiliyah mengundi nasib dengan panah. Jadi begitu dia mau keluar, jadi dia punya 3 panah di belakang punggungnya. Nanti dia tulis keluar, tidak keluar. Jadi kalau yang muncul itu keluar 2 kali, dia keluar. Kalau yang muncul keluar itu 3 kali, tidak keluar itu 2 kali, berarti dia tidak. Atau dia kebingungan arah kemana, harus dia mencari rezeki. Nanti dia lempar panahnya. Kalau ujung panahnya mengarah ke kanan, maka dia harus jalan ke kanan. Kalau ujung panahnya mengarah ke kiri, maka dia harus mengarah ke kiri. Itu orang-orang Arab jahil. Allah alam apakah itu masih ada di zaman yang sudah modern ini, hadirin yang berbahagia. Kemudian dari sudut bid'ah tadi itu. Jadi bid'ah ini adalah istilahnya Rasulullah SAW. Untuk apa? Untuk menjaga agama daripada penyimpangan. Hadirin berbahagia, yang ingin sampaikan ayat dalam surah Al-Kahfi. Ini yang senang baca surah Al-Kahfi bisa cek dalam 103 dan 104. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maukah kalian kami beritahu orang yang paling rugi hidupnya, orang yang paling apes nanti di hari kiamat, lebih rugi daripada pemakan riba, lebih rugi daripada pezina, lebih rugi daripada pencuri, lebih rugi daripada koruptor, lebih rugi ini. Akhsarina a'mal. Siapa itu? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Yaitu orang yang sesat hidupnya di dunia. Orang yang sesat hidupnya di dunia. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Tapi mereka mengira mereka sedang berbuat baik. Jadi ada orang yang sesat, kata Allah dalam Al-Quran, tapi dia mengira dia sedang melakukan kebaikan. Ini adalah serugi-ruginya orang. Di dalam surah Al-Mulk ayat 8 sampai 11. Ada yang punya Quran? Bisa dicek. Takadu tamayyazu. Nah, santri tolong bantu saya. Takadu tamayyazu minal ghaib. Hampir-hampir pecah. Karena hampir-hampir neraka itu pecah karena kemarahan para malaikat yang ada di dalam. Hampir-hampir. Takadu tamayyazu minal ghaib. Kullama ulqiya fiha faujun. Setiap kali segerombolan ahli neraka itu dilempar masuk. Jadi per kloter ternyata hadirin dilempar masuk. Walau alam bagaimana cara melemparnya kita tidak tahu. Intinya kasar sekali. Kullama ulqiya fihim faujun. Kata ulqiya ini seperti orang yang membanting. Kata melempar benda yang tidak berharga. Kullama ulqiya fiha faujun. Setiap kali dilemparnya penduduk neraka ini ke dalam neraka, sa'alahum khazanatuha. Malaikat yang menjaga neraka itu bertanya, ternyata, alam ya'tikum nadhir. Hei, dulu ketika engkau di dunia itu, apakah tidak ada orang yang datang memberikanmu peringatan atas kesalahan perbuatanmu ini? Apakah tidak ada orang yang memberimu peringatan, yang menasihatimu, yang melarangmu? Alam ya'tikum nadhir. Qalu bala. Para penghuni neraka itu mengatakan ada. Fakadzabna, tapi kami katakan dia adalah pendusta. Dia bohong. Wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Dan kami katakan kepada dia, Allah tidak pernah menurunkan apa yang dia katakan itu. In antum illa fi dhalalin mubin. Tidaklah kalian itu
melainkan orang-orang yang sesat. Siapa yang ngomong ini? Penduduk neraka ngomong sesat kepada orang soleh. Jadi kalau hari ini kita disesatkan oleh sebagian orang, maka jangan berkecil hati hadirin. Bahkan mungkin orang yang kafir mengatakan orang Islam itu adalah orang yang sesat dan seterusnya, tidak khawatir, karena memang ini adalah diantara kebiasaan penduduk neraka. In antum illa fi dhalal. Lau kunna nasma'u. Mereka mengatakan lagi, seandainya kami mau mendengar sedikit saja nasihat-nasihat orang itu, au naqilu, atau mau berpikir sedikit saja, ma kunna fi ashabis sa'ir, kami tidak akan berada di neraka sa'ir hari ini. Maka jelaslah di antara sebahagian penyebab orang masuk ke dalam neraka itu apa? Tidak mau mendengar dan tidak mau berpikir. Hadirin yang berbahagia, ini yang bisa yang sampaikan karena yang disuruh secara mendadak juga. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan menambah wawasan kita, iman kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan adalah kita berusaha sesungguh-sungguhnya di dalam memastikan bahwa amalan kita ini adalah amalan yang benar, yang sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Itu yang dapat yang sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyampaian dari Ustaz Muhammad Fauzi MPD. Tadi sudah dijelaskan bahwa amal soleh adalah segala sesuatu yang Allah sukai dan ridhoi, yang baik itu perkataan atau perbuatan, yang zahir maupun yang batin. Kemudian syarat diterimanya ibadah itu adalah 3. Ini adalah syarat umumnya. Al-iman bihi, beriman kepada Allah. An-niyah, niat yang benar. Kemudian al-ittiba, mengikuti. Dengan 3 syarat ini harus dipenuhi. Percuma kalau kita beriman saja tapi niatnya salah ataupun al-ittibanya tidak mengikuti, maka ini juga tertolak. Walaupun niatnya juga benar tapi tidak beriman, maka tentu ini juga tidak diterima. Kemudian selanjutnya mungkin ada sesi tanya jawab, karena saya yakin tidak semua penjelasan materi yang singkat dan padat itu bisa dipahami sebelumnya. Kemudian saya buka pertanyaan sesi tanya jawab. Apa dulu? Silakan Pak Dul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah penjelasan Ustaz baru sudah jelas. Tapi ada yang saya tanyakan masalah yang lain, seperti sholat tasbih.